dikasih Tuhan, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, hari yang terbaik untuk kita semua ada di tempat ini. Mari Bapak dikasih Tuhan, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak dikasih Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita begitu luar biasa. Sekali lagi boleh katakan haleluya dalam setiap kehidupan kita, haleluya. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Haleluya. Kita mau naikkan setiap pujian penyembahan kita pada pagi ini, Bapak dikasih Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah kita yang terbaik.
kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan lebih keras lagi. Haleluya. Sebab nama Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak ditinggikan di tempat ini. Dasar dari setiap apa yang kita harapkan hanya di dalam nama Tuhan. Kami mau puji nama-Mu Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan di tempat ini. Segala hormat kemuliaan. Katakan dasar dari apa yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Dari segala yang tak kulihat. Iman dan kekuatan. Itu apa Bapak dikasih Tuhan. Semua boleh katakan bersama Bapak Tuhan. Bersama. Haleluya, benar Tuhan. Pasti. Semua siap. 1, 2, 3, say. Kami sorakan haleluya. Dengan senang hati. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia di dalam setiap kehidupan kami. Kau tak biarkan kami Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikan kemuliaan. Semakin apa Bapak dikasih Tuhan. Boleh lambaikan tangan, katakan dengan iman. Bersama. Haleluya. Pasti. Karismata. Ayo ready. 1, 2, 3. Sekali lagi katakan tinggi. Sorak-sorak dengan senang hati. Raja keagungan. Raja. Terima kasih Tuhan. Lalu Kau yang membawa kami dari kemuliaan ke kemuliaan yang lainnya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kau ajaib dahsyat Tuhan. Haleluya. Bapak kami boleh bersyukur Tuhan karena pagi ini kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ketika kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami tahu satu hal, bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan hadir di tempat ini dan Engkau bertahta dalam setiap ujian kami. Pada pagi ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, kami berdoa, bila ibadah pagi ini bukan hanya sekedar pertemuan rutinitas kami sehari-hari. Kami berdoa hari ini, ketika kami berkumpul di dalam hadirat-Mu, ketika kami berkumpul di dalam rumah-Mu, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa yang daripada tempat maha tinggi mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang bekerja di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah
tinggikan namamu di tempat ini Tuhan. Sebab namamu yang terkudus, namamu yang termulia di tempat ini. Sebab siapakah engkau? Tidak ada satupun Allah yang seperti engkau di tempat ini maupun di dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasamu. Tidak ada satupun yang bisa mengatasi kedahsyatanmu Tuhan. Tinggikan namamu di atas bumi ini. Tinggikan namamu mengatasi langit ini Tuhan. Sebab engkau yang teragung, sebab engkau yang termegah, sebab engkau yang termulia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mentinggikan namamu lebih lagi Tuhan. Kami mau memuliakan namamu lebih lagi Tuhan. Sebab engkau yang Raja kami Tuhan di tempat ini. Oh, yang berkata, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus sama-sama Bapak dikasih Tuhan, angkat tangan kita di atas, sama-sama kami akan dimuliakan, ditinggikan. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Ditinggikan Yesus.
Kami katakan yang bertahta dan berkuasa Tuhan. Berkuasa Yesus yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Sekali lagi katakan dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebangunan rohani terjadi di gereja ini, terjadi di dalam hidup kami, terjadi dalam keluarga kami, sehingga kami Tuhan semakin rindu dan cinta akan Tuhan itu tumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami
juga berdoa untuk kondisi perekonomian jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang akan menjamah Tuhan, sekalipun dunia ini sedang berlalu dengan segala aktivitas kesibukannya, sedang berguncang hebat, tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan kami ada di dalam Tuhan, landasan kami hanya di dalam nama-Mu. Kau yang akan memelihara kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu. Kami bawa, biar Kau akan memberkati setiap kondisi perekonomian jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan pakai setiap jemaat Tuhan di tempat ini sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami. Ketika kami berada di rumah, di tempat kerja, dimanapun, hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus.
kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu atau kesempatan untuk kami bersama-sama kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari-hari yang kami boleh lewati, Tuhan boleh bersama kami. Tuhan selalu pelihara kami, bahkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan kami selalu rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini tibalah kami membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan buka hati kami Tuhan, berikan kami konsentrasi, berikan kami pikiran kami fokus, agar kami tidak ketinggalan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang penuh keterbatasan. Biarlah Tuhan taruh kata-kata hikmat Tuhan di dalam mulut hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh dari Tuhan. Sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar mendapat tempat di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Richard, Pastor Rosi dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang kembali memberi kesempatan bagi saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saat ini saya akan memberi satu tema, yaitu Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Saudara, kalau berbicara meterai, pasti saudara tahu ya bahwa meterai itu adalah meterai itu berkaitan dengan surat-surat penting, berkaitan dengan dokumen-dokumen penting, atau surat perjanjian, seperti jual beli tanah, kalau kita beli rumah, atau kita beli mobil, belum sah kalau tidak ada meterai. Jadi meterai itu sebagai alat atau sebagai sarana membuktikan bahwa apa yang kita beli menjadi sah milik kita. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Saudara, kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus banyak ya. Selain menghibur, memberi kekuatan, menolong, menyertai. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus yang saya akan sampaikan yaitu Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Kita akan buka bersama-sama di dalam firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Sekali lagi, kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Bisa saudara lihat di layar depan atau infokus. Saya akan bacakan ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus berarti Allah memberikan tanda kemilikan dan jaminan kepada orang percaya kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus berarti Allah memberikan tanda kemilikan dan menjamin kepada orang percaya kepada Kristus. Nah saudara, mungkin saudara bertanya, anak-anak muda,
orang tua mungkin saat ini bertanya, apakah saya bagian dari dimeteraikan oleh Roh Kudus atau bukan? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu saya sampaikan, tidak semua orang Kristen dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, mungkin dalam pertanyaan kita, kalau begitu saya dimeteraikan atau tidak? Saya menjadi bagian orang yang dimeteraikan atau belum? Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21. Tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Melainkan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang yang memiliki kerajaan surga. Jadi tidak semua orang Kristen yang menjadi bagian orang-orang yang dimeteraikan. Firman Tuhan juga katakan di dalam firman Tuhan, Matius pasal 22 ayat 14 katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian kedua kita lihat di pendahuluan. Meterai menunjukkan kepemilikan seorang raja kepada barang miliknya. Juga menunjukkan keaslian untuk membuktikan bahwa sesuatu itu sah. Meterai juga memberikan perlindungan dan keamanan untuk sesuatu yang dimeteraikan berada di bawah otoritas miliknya. Siapa otoritas kita, saudara? Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kita. Meterai berbicara juga pelunasan hutang dari masa lalu. Saudara dan saya adalah bagian dari hamba dosa. Tetapi saudara dan saya sudah menjadi miliknya Kristus. Bukan lagi status hutang dosa. Dulu kita hamba dosa. Tetapi setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak punya lagi status orang berdosa. Amin. Kita sudah menjadi status orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Meterai juga berbicara kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi selain berubah status, antara kita dengan Bapa dekat ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti anak saya kalau minta sesuatu karena dekat dengan saya, orang tua, apa aja dia minta, dia gak sungkan minta. Karena apa? Karena dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, dulu kita jauh dari Tuhan, minta sesuatu aja sungkan. Minta sesuatu aja kita gak berani. Tetapi begitu Tuhan sudah ubah kita menjadi orang-orang dimeteraikan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan lagi jauh seperti dulu, saudara. Meterai juga berbicara kepastian kita tentang kehidupan yang kekal. Saudara, waktu saya tinggal di Lembur situ, ada tetangga dia seorang guru di MAN. Mungkin Bapak Ibu tahu MAN yang ada di dekat SMA 1 di atas, dekat pekuburan Perkop ya. Nah di situ ada MAN, nah dia salah satu guru di situ. Dia bilang, dia panggil saya Mama Yohana. Mama Yohana, saya kok kalau setiap kali dengar ambulans kok saya takut ya. Takut kata dia, merinding. Apalagi kalau malam-malam dengar ambulans. Katanya takut. Mengapa saudara banyak orang ketakutan mati? Karena rahasianya apa? Belum dimeteraikan. Orang yang belum dimeteraikan segala sesuatu takut. Apalagi kalau dipanggil Tuhan. Karena apa? Status orang berdosa masih melekat di dalam dirinya. Saudara, meterai juga berbicara disahkan sejak terima Yesus sampai kekekalan. Jadi sejak kita terima Yesus hari ini dan seterusnya,
status kita tidak pernah berubah. Dimeteraikan oleh Tuhan. Nah ini penting saudara. Apa manfaat dimeteraikan oleh Roh Kudus saudara? Penting saudara kita belajar doktrin ini. Bukan doktrin GSJ saudara. Bukan doktrin GSJ saja saudara. Tetapi ini berbicara hal yang penting. Ini berbicara hidup yang kekal. Jadi jangan main-main dengan Tuhan saudara. Banyak orang enggan ke gereja. Malas ke gereja. Karena itu saya akan menyampaikan betapa pentingnya kehidupan kita dimeteraikan oleh Tuhan. Jangan kita hanya jadi orang Kristen. Yang penting KTP saya Kristen. Saudara, GSJA bukan paham prestidinasi. Sekali selamat tetap selamat. Saya enggak setuju dengan hal itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kekudusan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, hidup kita untuk terus diperbaharui hari lepas hari. Maka kita tidak akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu saya akan berbicara apa manfaat dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang pertama, tanda kepemilikan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, saya akan bawahi kalau orang hidup di dalam kedagingan terus, banyak di kantong-kantong Kristen. Seperti di Manado sana, Kristen tapi masih mabuk. Apakah itu dimeteraikan oleh Roh Kudus? No, kata seperti perkataan Joyce selalu. No. Tidak, saudara. Orang yang hidup terus di dalam kedagingan tidak mungkin, walaupun dia KTP Kristen. Tapi kalau hidup di dalam kedagingan, jangan harap dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini mungkin sebuah firman Tuhan yang harus kita sadari. Kita harus dimeteraikan. Kalau tidak, apa gunanya kita bertahun-tahun orang Kristen? Hanya sekedar Kristen belaka, hanya Kristen saja, tetapi tidak dimeteraikan. Sedih ya, sedih. Oleh karena itu kita biarlah sebagai tanda kita dimeteraikan, kita harus menjadi milik Kristus. Kita harus hidup di dalam roh Kristus. Jadi membuat kita menjadi milik Allah, saudara. Kalau kita hidup di dalam kedagingan, apakah Tuhan berkenan? Tidak, saudara. Iblis tidak bisa menuduh kita lagi. Iblis tidak bisa mendakwa kita lagi. Saudara, kalau iblis itu suka mendakwa. Hei, enggak layak kamu jadi pengikut Kristus. Kamu kan dulu bohong. Kamu kan dulu suka melawan orang tua. Enggak layak kamu. Nah, iblis suka nuduh. Iblis suka melemahkan kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, tidak bisa lagi didakwa oleh iblis. Tidak, saudara. Karena apa? Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Bahkan iblis tidak bisa merusak kita. Saudara, kalau kita lihat di media sosial, katanya guru agama. Saya nggak boleh bilang ya agama mana. Tetapi dipermainkan. Bahkan sampai hamil.
Ini pekerjaan Roh Kudus merusak banyak orang kalau belum dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ingat, Roh Kudus menjaga, melindungi kita. Jadi iblis tidak bisa menuduh kita lagi, bahkan merusak hidup kita. Anak-anak muda tidak mungkin dirusak oleh kuasa kegelapan, iblis. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga menguatkan kita menghadapi berbagai masalah. Saya nggak bilang kalau kita anak-anak Tuhan pasti udah nggak ada masalah, nggak mungkin. Pasti semakin banyak masalah, pasti semakin banyak beban hidup, pasti semakin banyak kesulitan hidup. Tapi percayalah Allah Roh Kudus yang memeteraikan kita, Dia akan menguatkan kita. Badai boleh datang, yang terpenting kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bagian yang kedua, meterai itu sebagai jaminan keselamatan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik untuk memuji kemuliaannya. Jadi jaminan keselamatan saudara. Jaminan bahwa Allah akan menyelesaikan keselamatan baik saat ini sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai akhir zaman kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan jamin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita naik kereta, kalau nggak ada tiket nggak mungkin. Tidak mungkin kita bisa naik kereta. Kalau kita juga menonton konser, kalau tidak ada tiket nggak bisa masuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu juga kita. Ketika kita antri untuk masuk surga, harus ada tiket. Tiket apakah itu? Jaminan bahwa Yesus yang kita sembah, Dia sudah menjamin saudara dan saya. Karena apa? Karena kita anak-anak yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Iblis tidak bisa menggagalkan keselamatan yang sudah kita miliki. Gak bisa iblis menggagalkan kita. Apa yang sudah dimeteraikan. Apa yang sudah disahkan oleh Tuhan. Gak bisa iblis campur tangan. Atau iblis ikut menggagalkan, tidak. Karena kita sudah di bawah kekuasaan Allah. Kita tidak bisa melepaskan diri dari meterai, saudara. Enggak bisa. Jadi kita itu sudah jadi orang-orang yang dimeteraikan sampai kapanpun. Juga disahkan dari sejak terima Yesus. Saudara terima Yesus dari usia 14 tahun. 20 tahun, 30 tahun. Sejak itulah saudara dimeteraikan sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan, sampai maut menjemput kita. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. 3. Perlindungan rohani. Jadi meterai itu banyak sekali ya perannya. Jadi meterai itu perlindungan rohani. Firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 16 ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita. Allah memelihara dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus.
Makanya banyak orang yang percaya kepada Tuhan selalu terhindar dari hal-hal yang malapetaka. Tuhan melindungi kita dari si jahat, iblis yang mau merusak kita. Allah menghindari, Roh Kudus membentengi kita. Sebab apa? Karena dia sudah meteraikan kita. Karena itu jangan takut saudara, dia pasti melindungi saudara dan saya. Tuhan juga melindungi kita dari niat orang jahat. Tuhan juga melindungi kita dari bahaya maut. Saya itu berapa kali ya ketika Pak Wagino bonceng motor, waduh tinggal bukan lagi sejengkal, tinggal sedikit. Wah disambar sama entahlah motor yang kenceng atau mobil, berapa kali. Tapi nyaris ya saudara, tetapi selalu terhindar. Sebab apa? Ada Roh Kudus. Kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, Allah selalu menyertai saudara dan saya. Jadi Tuhan hindari kita dari yang jahat, Tuhan hindari kita dari iblis, Tuhan hindari kita dari bahaya-bahaya maut. Sekarang ini banyak sekali kecelakaan ya. Rawan sekali, orang kok pingin cepet-cepet. Baru-baru ini ada anak muda ya, perempuan mau ke sekolah, mungkin mau terima rapot. Sekarang kan masa-masa mau terima rapot ya. Di jalan, wah mungkin dia pergi seneng-seneng mau terima rapot. Di jalan dilingges sama truk. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kasihan ya. Masih muda, masih harapannya masih panjang. Tapi sudah dijemput maut. Tapi oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, pentingnya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus selalu bentengi saudara dan saya. Selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Keempat, kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Jadi meterai itu selain melindungi, selain kita juga punya hak kepemilikan. Dan keempat, kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus hadir dalam masalah kita. Kita ingat ya, Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Di penjara, tapi apa yang terjadi? Mereka dilindungi Tuhan. Bahkan di penjara mereka boleh menginjil orang. Kepala penjara bertobat, bahkan seisi keluarga kepala penjara diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa, padahal di penjara loh. Biasanya kalau orang penjara pikirannya melayang-layang, biasanya kalau orang penjara perasaannya sedih. Tetapi Paulus oleh karena dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Tuhan hadir di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Roh Kudus juga menghibur ketika hati kita berduka. Saudara, banyak orang yang berduka. Banyak orang yang entah berduka karena anaknya yang belum bertobat. Entah berduka karena salah satu keluarganya meninggal. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus senantiasa dihibur oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Roh Kudus juga memampukan orang percaya hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudara, karena itu kalau orang yang main-main dengan Tuhan, bukan Tuhan gak peduli, tetapi kalau dia main-main dengan Tuhan, bagaimana orang Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupannya. Jadi Roh Kudus memampukan orang percaya hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup taatlah, hidup setialah kepada Tuhan.
Jangan masalah semakin sulit, malah menjauh dari Tuhan. Menjauh dari ibadah-ibadah. Baca Alkitab pun kayaknya susah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita akan melakukan kehendak Tuhan. Dia akan selalu pingin seperti doa dari Mas Antoni tadi. Salah satu poin doa syafaat. Biarlah jemaat selalu diberikan haus dan lapar untuk belajar firman Tuhan. Banyak orang sudah kering. Baca firman Tuhan, jangankan ibadah. Mau baca di rumah aja, mau mesbah keluarga aja kayaknya udah males. Sudah gak mampu hidup sesuai kehendak Tuhan. Tetapi orang yang dimeteraikan oleh Tuhan akan selalu pingin mengalami progres rohani. Amin. Akan selalu pingin bertumbuh di dalam Tuhan. Gak mau ketinggalan. Ibadah-ibadah seperti ini kayaknya, aduh saya kalau gak ibadah kayaknya merasa ada sesuatu yang kurang. Tetapi ketika orang yang sudah dimeteraikan oleh Kudus, ada perasaan takut akan Tuhan. Amin. Ada perasaan takut akan Tuhan, makanya dia mau berjalan sesuai yang Roh Kudus mau. Tetapi hati-hati saudara, kalau kita sudah tidak ada keinginan ibadah. Banyak orang Kristen sudah tidak pingin lagi. Ada punya kerinduan, kesadaran untuk bertobat pun sudah nggak ada. Jangankan biasanya orang Kristen muncul di Natal, muncul di Paskah. Tetapi ada orang yang sama sekali tidak mau lagi. Sudah mengeraskan hati. Hanya dikenal aja yang penting saya Kristen. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya kalau sudah percaya kepada Tuhan pasti selamat. No saudara, kalau kita tidak menjaga, memelihara hubungan kita dengan Tuhan, jangan harap kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa respon orang yang sudah dimeteraikan? Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Mengerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kata-kata Paulus. Dia rindu supaya jemaat yang ada di Filipi bukan hanya rajin ketika ada Paulus. Tapi begitu Paulus nggak ada, mereka udah mulai lagi kendor. Jangan hanya rajin kalau ada Pak Richard sama Ibu Rosi. Kalau ada hamba Tuhan setor muka, saya rajin loh dilihat Ibu Rosi, Pak Richard, saya rajin. Tapi begitu enggak ada Pak Richard, saya nggak mau ke gereja, Pak Richard nggak ada sama Ibu Rosi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu motivasi saudara dan saya. Tuhan saat ini kita sedang ditampi. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Orang-orang yang terpilih itulah yang dimeteraikan oleh Tuhan. Karena itu setialah saudara, jangan kendor, amin. Tuhan mau hidup dalam pertumbuhan iman. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh. Cari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab di Yesaya ada, kitab Amos ada. Dikatakan bahwa carilah Tuhan maka engkau hidup. Kalau kita cari Tuhan gak mungkin Tuhan beri kita gak makan. Gak mungkin. Ada aja burung gagak seperti pengalaman Nabi Elia. Ada aja pertolongan Tuhan kalau kita rajin ibadah.
Terus hidup dalam bukan saja setia saudara, tapi hidup dalam kebenaran. Jangan setia tapi masih nipu-nipu. Setia masih suka bohong. Waktu lalu kita ada ibadah ya, orang-orang Sunda. Terus yang saya bilang, Bu, nanti sih ada satu pemuda ya. Dia lagi remaja, saya pingin dia anak itu dekat dengan Tuhan. Saya telepon ke mamanya, Bu nanti ini anaknya yang besar suruh ya ke ibadah. Kata mamanya, iya nanti. Oh Bu ternyata ini di sekolah. Kebetulan dia kan sekolah di sekolah muslim. Jadi kalau hari Minggu tetap ada kegiatan. Saya nggak tahu juga kegiatan apa. Terus saya bilang, oh kenapa ya si ini nggak datang padahal disuruh. Terus adiknya bilang ke guru sekolah minggu, Bu katanya dia tiduran di rumah, sama saya dia bohongi. Ada kelas di sekolah. Nah saudara, padahal dia udah 15 tahun percaya Tuhan Yesus, tetapi masih suka bohong. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup terus dalam kebenaran. Supaya kita menjadi orang-orang yang dimeteraikan. Bagaimana kita dimeteraikan masih suka hidup enggak benar. Hidup harus menjaga kekudusan. Hidup harus jaga kekudusan saudara. Sehingga apa yang terjadi, itulah bagian dari mengerjakan keselamatan. Jadi jangan pikir sekali selamat tetap selamat. Walaupun saya berdosa saya tetap masuk surga. No. Kita tidak akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita enggak hidup kudus. Oleh karena itu saudara saya enggak mau panjang-panjang. Yang penting saudara mau mengerti. Meterai itu apa sih? Siapa aja yang dimeterai? Nah, meterai itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang konsisten. Hanya dimiliki oleh orang yang komitmen. Komitmen tapi konsisten. Jangan berkomitmen saya akan setia tapi di tengah jalan mulai malas-males. Mulai meninggalkan Tuhan. Mulai jauh dari Tuhan. Apakah ini orang yang dimeteraikan? Tentunya tidak saudara. Jadi saudara kerjakan keselamatan sehingga meterai itu akan terus melekat di dalam kita orang-orang percaya. Amin. Terakhir ya. Hidup kita ada di dalam rencana Tuhan karena sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah bagian dari orang-orang yang sudah direncanakan Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan untuk memiliki kerajaan surga. Selalu mengucap syukur karena apa? Karena saya dan saudara adalah bagian yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena enggak semua orang dipilih Tuhan saudara. Kebangkitan dengan tubuh yang satu ketika saudara, ketika kita akan bangkit, kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh yang sempurna. Amin. Oleh karena itu, saya percaya saudara dan saya, ketika kita menjaga atau mengerjakan hidup rohani kita, maka kita meterai tidak mungkin dicabut oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman saudara. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga hari lepas hari kita tidak akan jauh dari Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi janji, komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang terus dipimpin oleh Roh Kudus.
di tempat ini, supaya terus hidup di dalam hidup yang terus kudus di hadapan Tuhan, dan terus berserah kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimeteraikan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, dan saya minta Pastor Richard akan berdoa buat kita semua. Bapa dalam surga, jangan tinggalkan kami Tuhan. Ketika Raja Daud jatuh dalam dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan, Daud menyadari bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dia tidak luput juga dari kelemahan sehingga dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi dia katakan kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan roh-Mu. Daud takut ditinggalkan oleh Roh Kudus. Daud takut meterai dari Tuhan itu dicabut. Tetapi oleh karena Daud hidupnya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan berkenan. Walaupun Daud lemah pernah jatuh, tapi karena dia mencari Tuhan sepanjang hidupnya, maka Tuhan terus berkenan dan terus meterainya itu dalam hatinya, dalam hidupnya. Berbeda dengan Raja Saul, ketika Raja Saul memberontak kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan dia sombong dengan memberikan persembahan ukupan yang sebenarnya adalah haknya Samuel. Dan akhirnya Tuhan mengatakan bahwa roh Tuhan keluar dari Saul. Walaupun Saul adalah seorang raja, punya otoritas kuasa, tetapi hidupnya tidak mencari Tuhan. Tetapi dia pergi ke seorang perempuan peramal di Endors. Dan di saat itulah Roh Kudus keluar dari hidupnya. Meterainya hilang dari Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua raja ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita mau tetap untuk menjaga meterai Roh Kudus itu. Dia memeteraikan kita. Dan itu wujud dari kesempurnaan. Kita takut karena di akhir zaman nanti, maka damai sejahtera Tuhan itu akan dicabut oleh Tuhan. Sekarang sudah mulai Bapak Ibu bahwa dunia sudah mulai bergejolak. Di sana sini terjadi peperangan. Ketika Roh Kudus itu keluar dari hidup manusia, ketika Roh Kudus itu terangkat dari dunia ini, maka disitulah terjadi kekacauan. Tidak ada damai sejahtera. Meterainya diangkat, dan itulah akhir zaman. Dan kita sedang berada untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Pertahankanlah api itu, api Roh Kudus itu, pertahankanlah itu dalam hidup kita sekalian. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu memeteraikan kita, menggenapi, menyempurnakan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Marta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami sesuai dengan kebutuhan, keperluan, kerinduan, dan juga menjadi jawaban bagi kami semua. Berkat-Mu turun atas Pak Gino, Bu Marta, Nathan, dan juga Hana Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami menerima dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kami semua sidang jemaat-Mu dengan sukacita dari surgawi. Karena kami selalu memerlukan firman-Mu Tuhan. Apapun kebenaran firman Tuhan,
kami akan terima dengan kerendahan hati kami. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, firman-Mu adalah perkataan Tuhan. Firman-Mu adalah wujud nyata Tuhan dalam tulisan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, dan Tuhan juga hadir dalam firman-Mu. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih Pastor Marta untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semuanya adalah orang-orang yang disebut berbahagia, yaitu ketika kita menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak dikasih Tuhan, sebelum beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan berkaitan tentang kegiatan gereja selama sepekan, Bapak dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan satu buah persembahan pujian dari Care Permata Indah Cikembar. Untuk itu Bapak dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Care Permata Indah Cikembar. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk pujian persembahannya Bapak dikasih Tuhan. Biarlah kita selalu memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan berkaitan tentang kegiatan sepekan. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam keluarga besar GSJ Akarismata. Inilah kami keluarga GSJ Akarismata Sukabumi. Senang rasanya untuk Bapak Ibu saudara semuanya boleh hadir di tempat ini dan kami mengundang Bapak Ibu saudara semuanya untuk boleh hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami selanjutnya, di mana dalam setiap pekan ibadah di gereja ini setiap hari Minggu ada 2 kali ibadah. Yang pertama adalah ibadah pagi jam 8 pagi dan kemudian yang kedua adalah ibadah sore jam 5 sore. Adapun Bapak Ibu saudara semuanya yang ingin bergabung dalam ibadah doa, maka setiap hari Jumat pukul 7 malam ada ibadah menara doa di gedung gereja di bagian bawah. Jadi kami mengundang untuk Bapak Ibu saudara semuanya yang ingin bergabung dalam ibadah doa, setiap hari Jumat jam 7 malam ada menara doa di gedung gereja bagian bawah. Pun demikian kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu saudara semuanya, karena ini adalah minggu yang ketiga, jadi untuk Bapak Ibu saudara semuanya yang tergabung di dalam setiap kelompok-kelompok care, minggu ini kegiatan care boleh diadakan kembali. Untuk itu setiap ketua-ketua care boleh mengkoordinasikannya dengan setiap anggota-anggotanya supaya setiap hari ini, minggu ini setiap care yang ada di wilayah-wilayah boleh dilaksanakan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ada pengumuman yang lain. Yang pertama adalah kami mengumumkan bahwa seminar cancer itu diundur Bapak Ibu, yang harusnya dijadwalkan minggu ini, tetapi karena satu lain hal maka seminar ini akan diundur. Info selanjutnya akan diinfokan kembali berkaitan tentang pelaksanaan seminar cancer dan juga tumor ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak dikasih Tuhan, untuk para kaum pria, nah bukan hanya bapak-bapak ya Bapak Ibu, kaum pria kayak gitu. Mana kaum prianya? Wah, kalau kaum pria itu enggak boleh lemah. Mana kaum prianya enggak gitu. Mana kaum prianya? Wah, haleluya puji Tuhan. Jadi yang mulai agak ngantuk-ngantuk tiba-tiba, oh serius kayak gitu. Bagi kaum pria, nanti selesai ibadah dimohon untuk tidak pulang. Jadi bagi kaum pria selesai ibadah, harap mohon tinggal tetap di tempat ini. Karena nanti kita akan mengadakan pembahasan berkaitan tentang ibadah bersama pria PKSG yang akan dilaksanakan di gereja kita hari Rabu nanti Bapak Ibu. Jadi para kaum pria diharapkan untuk tetap tinggal di gedung ini, di tempat ini, ruangan ini selesai ibadah nanti, karena kita akan membahas tentang teknis persiapan ibadah gabungan, ibadah bersama pria PKSG Sukabumi yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Oki. Kita sebagai tuan rumah, kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk para pria-pria yang ada di Sukabumi. Kaum pria siap? Siap. Haleluya. Dan selanjutnya Bapak dikasih Tuhan, mana kaum next gen-nya? Kurang keras, masa kalah sama bapak-bapak kayak gitu? Mana kaum next gen-nya? Yeay. Diumumkan Bapak Ibu bagi yang terkasih bahwa youth next gen gereja kita, kemudian juga beberapa gereja yaitu GSJ Cipanas dan juga Cisarua akan mengadakan youth camp gabungan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2026 di Hotel Grand Usu Puncak Bogor. Nah untuk itu Bapak dikasih Tuhan, berkaitan tentang pembayaran terakhir, berkaitan tentang dana untuk partisipasi peserta yang mengikuti youth camp itu minggu depan diharapkan untuk segera dibayarkan. Nah, saya juga menghimbau Bapak Ibu untuk kita terus mendukung supaya pelaksanaan youth camp ini dapat terlaksana dengan baik, khususnya untuk anak-anak di gereja kita, di mana sampai hari ini sudah ada 25 peserta yang akan mengikuti acara youth camp. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu? Besar Bapak Ibu semangat anak-anak untuk mengikuti acara youth camp ini Bapak Ibu. Karena ada pembicaranya Pastor Arif, kemudian Pastor Yohanes dan juga Eca Sumantri kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mari kita dukung setiap anak-anak next gen untuk boleh mengikuti acara ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak juga supaya didukung lagi, supaya semakin bersemangat dan juga diingatkan kembali untuk kewajibannya juga mohon segera dibayarkan. Nah Bapak dikasih Tuhan,
Berkaitan juga tentang youth camp ini, ada penggalian dana yang dilakukan oleh anak-anak youth. Kami juga mohon untuk Bapak Ibu saudara semuanya boleh mendukung supaya setiap dana yang diperlukan itu semuanya boleh tercukupi. Nah, itu yang berkaitan tentang youth camp Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan selanjutnya bagi setiap Bapak Ibu semuanya yang belum tergabung dalam kelompok care, Bapak Ibu bisa menghubungi staf pastoral, Bapak Ibu Gembala, supaya Bapak Ibu bisa tergabung dalam setiap kelompok-kelompok care. Itu saja Bapak Ibu yang boleh menjadi pengumuman pada hari ini. Sekali lagi, kaum pria mana suaranya? Ya, jangan pulang dulu, oke? Nanti jangan buru-buru pulang kayak gitu. Kalau zaman dulu ada tinju tapi sekarang kan udah enggak ada tinju, jadi jangan buru-buru pulang lah Bapak-bapak, oke? Kaum pria lah kayak gitu. Oke, Bapak dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita begitu besar. Kita percaya bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, semuanya berkat daripada Tuhan. Untuk itu kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik sebab kita percaya bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan. Dan mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, kita memberi dengan penuh sukacita karena Allah menghendaki dan berkenan kepada setiap orang yang memberi dengan penuh kerelaan. Itulah kata firman Tuhan. Untuk itu Bapak dikasih Tuhan, mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, mari kita akan berdoa, kita bawa persembahan kita, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu tidak akan pernah habis di dalam hidup kami. Engkau memberkati kami setiap hari. Engkau memelihara kami dengan rahmat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena begitu banyak berkat yang boleh kami kecap dan kami lihat sepanjang hidup kami. Kami mau membawa persembahan kami sebagai bukti ucapan syukur dan iman kami bahwa segala sesuatu bersumber daripada Tuhan. Dan kami mau mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan akan berkati kesetiaan hati mereka, kerelaan hati mereka. Berikan sukacita yang melimpah ketika mereka memberi. Sehingga sama seperti Bapa kami murah hati, kami semua juga menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Tuhan juga berkati setiap benih-benih yang kami tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, bila melalui benih ini Tuhan akan semakin banyak orang-orang dilayani di gereja ini. Akan semakin banyak orang dibawa untuk mengenal Tuhan melalui pelayanan gereja di tempat ini. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur Bapak dikasih Tuhan. Karena kita percaya dalam setiap keadaan apapun, suka, sedih, senang, bahagia, kita mau selalu ikut Tuhan. Haleluya. Semua katakan, ya buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Berlanjutku dipegangnya, hati ini tidak akan kemana. Tangannya rela berluka supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat digantikan, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan, selalu ikut Yesus, selalu ikut. Semua katakan sama-sama, dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Asik, asik. Kau selalu ikut Yesus. Saja kita semuanya udah bagi berdiri Bapak dikasih Tuhan. Katakan dia buat jalan baru, ya buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur dipegangnya, hati tidak akan kemana. Tangannya rela terluka supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Boleh sama-sama katakan, kau selalu ikut Yesus.
Yesus karismata, katakan di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Asik, kau selalu ikut Yesus. Semua tangannya di atas. Sekali lagi Bapak Ibu, dia buat jalanmu, dia buat jalan yang baru supaya aku tidak katakan ya, hati ini tak akan kemana, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Katakan ke kiri kanannya, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Semua lambaikan tangan, katakan di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu Yesus karismata. Mau selalu ikut Yesus. Tangan di atas. Kami boleh lambaikan tangannya di atas semuanya, yuk. Yang di belakang kita mau goyang sama-sama. Siapa yang mau tetap ikut Yesus, boleh katakan haleluya. Gereja Karismata yang mau ikut Yesus, katakan haleluya. Boleh rangkul kiri kanannya Bapak Ibu yang sama-sama perempuan laki-laki. Boleh sama keluarganya, pasangannya. Sama-sama katakan kita mau ikut Yesus, amin. Kita mau ikut Yesus, amin. Mari katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Sekali lagi, ku mau selalu ikut. Sekali lagi, ku mau ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Sekali lagi, ku mau selalu ikut. Dalam setiap apa-apa waktu di dalam suka dan duka, sedih dan senang, selalu bersamaku. Asik, ku mau selalu ikut. Sekali lagi, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, selalu bersamaku. Asik, selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Haleluya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, bahwa di dalam setiap keadaan apapun kami akan selalu mengikuti Tuhan. Kami akan terus setia kepada Tuhan di dalam setiap hidup kami, karena inilah menjadi bukti penyembahan dan bakti kami. Sebab kami juga tahu bahwa Engkau yang selalu bersama dengan kami di dalam setiap keadaan apapun yang terjadi. Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Maka ketika kami melangkah keluar dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang Immanuel dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sedalamnya hatiku dan masuk tak jauh
Engkau sangat peduli. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga. Engkau menjadikan kami terhormat. Betapa mulianya kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memeteraikan hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami untuk masuk di dalam seluruh jalan dan kebenaran itu Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tuhan, kami mau berjalan untuk mencapai kehidupan di dalam dunia ini yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga akan berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai kami mencapai kemuliaan-Mu Tuhan. Di surga dimuliakanlah kami di sana dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau hadir, Engkau nyata, Engkau memberkati kami. Segala usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencaharian kami diberkati oleh Tuhan. Setiap rencana-rencana hidup kami ke depan, dalam perusahaan kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dan rumah tangga kami, dan juga pendidikan anak-anak kami, Tuhan juga akan menolong, Tuhan juga akan mengarahkan hidup kami. Amin. Kami berterima kasih untuk anak-anak kami yang telah lulus, yang telah naik kelas, dan yang akan masuk ke dalam pendidikan yang selanjutnya, yaitu masuk ke kuliah. Tuhan akan menolong. Yang selama ini Tuhan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan membuka jalan. Kami percaya anak-anak Tuhan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Bagian bawah. Sekali lagi kaum wanita diharapkan untuk kumpul di gedung gereja bagian bawah untuk